Nah, jadi buat kalian yang mau kerja di Jepang guys ya, jadi jangan ngebayanginnya tuh bahwa kerja di Jepang itu pabrik-pabriknya tuh besar gitu, terus enak. Bahkan ada yang ditempatin ya di perusahaan-perusahaan seperti ini teman-teman ya. Nah, yang bikin enaknya di Jepang tuh minimarketnya 24 jam guys. Kan kalau di kita paling jam berapa ya, di aku aja jam 8 udah tutup waktu itu. Oh, tapi waktu itu waktu Covid sih. Kayak jam 12 ya di kita juga ya. Ini 24 jam guys. Jadi kalian kalau lapar malam-malam tuh ya tinggal cari minimarket aja. Oke Brody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di sini, Ojak di channel yang penuh suka duka ini guys. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalani hari-hari yang kalian jalani guys. Jadi guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat belusukan lagi guys. Ini mumpung masih pagi, sebenarnya hari ini hari kerja guys, tapi aku mau sedikit bersantai sepeda-sepeda dulu guys. Jadi pagi-pagi kita sambil olahraga, sambil ngevlog belusukan-belusukan guys. Ini sekitar jam setengah 6 pagi guys. Jadi sekarang setengah 6 masih gelap. Berarti ini tanda-tanda udah mau masuk musim gugur dan mau masuk ke musim dingin guys. Biasanya kalau musim panas jam setengah 6 itu udah terang guys. Ini masih gelap. Oke, kita let's go belusukan-belusukan ngelihat suasana pagi di Jepang guys. Pokoknya enjoy in my vlog. Tapi guys, jangan lupa dicentang dulu itu tombol like-nya dan juga dihajar tombol subscribe-nya biar makin semangat. Let's go. Wow, langitnya guys sudah kelihatan tuh. Langitnya udah mulai semu-semu, layung-layung kuning gitu guys. Aduh, alatnya agak bisa-bisa. Ah, oke guys, ini masih gelap dan masih sepi ya guys ya. Tapi biasanya guys, jam segini itu udah banyak orang Jepang yang olahraga. Biasanya sih kakek-kakek, nenek-nenek tuh jam segini jalan santai gitu. Ada yang jogging juga. Jadi rutinitas orang Jepang tuh ya jalan kaki. Makanya kenapa orang Jepang itu umurnya panjang-panjang guys. Karena mereka itu rajin olahraga, rajin bergerak. Tapi by the way ini jalanan rapi ya guys ya. Ya tuh pohon-pohonnya tuh. Kayaknya aku baru lewat sini nih guys. Nah ini tuh stasiun ya guys ya. Ini stasiun. Nah itu jalan kereta tuh di atas. Nah ini stasiun. Ini jalan kereta nih di atas. Nah kalau nggak salah guys, ini di balik gerbang ini, pagar ini itu ada kayak kebun binatang guys. Tapi bukan dibilang kebun binatang, ya memang ada binatangnya kayak kuda gitu. Tapi juga nggak terlalu banyak kayak kebun binatang di kita ya di Indonesia gitu, kayak banyak apa namanya, ada gorila dan lain sebagainya. Enggak ya guys ya. Biasanya sering ada acara-acara gitu, acara keluarga, anak-anak dan lain-lain. Tapi aku belum pernah masuk guys, karena masuk ke sini biasanya kayak bayar gitu kan ya. Ini kayak tempat wisata gitu. Nah ini juga ada restoran, apa ini, restoran India bukan ya? Wih guys, rumah sederhana di Jepang guys. Lihat, ini kayak mengingatkan zaman dulu ya guys ya. Kayak vibesnya tuh, suasananya kayak zaman dulu gitu. Lihat, lampunya cuma satu gitu di depan, ada sepeda. Bener-bener sederhana ya guys ya, tapi rapih gitu. Kadang aku lebih suka kayak rumah-rumah yang minimalis, sederhana gitu guys.
ketimbang rumah yang besar gitu. Oh, saya mas. Lampunya aku matiin ya. Tuh guys, udah mulai kelihatan sunrise-nya tuh. Ini pom bensin guys. Tapi kayaknya udah enggak enggak ini guys. Pom bensinnya udah nggak jalan kayaknya tuh. Sejuk banget guys. Ini suasananya udah sejuk bener-bener, di Jepang udah sejuk. Udah enak buat apa? Jalan-jalan pagi hari gini. Adem guys. Biasanya anak-anak sekolah itu mulai pada berangkat tuh jam setengah 7, jam 7 tuh guys, setengah 8. Kalau jam segini belum ada yang berkeliaran guys. Nah yang bikin enaknya di Jepang tuh minimarketnya 24 jam guys. Kan kalau di kita paling jam berapa ya, di aku aja jam 8 udah tutup waktu itu. Oh, tapi waktu itu waktu covid sih, kayak jam 12 ya di kita juga ya. Ini 24 jam guys. Jadi kalian kalau lapar malam-malam tuh ya tinggal cari minimarket aja. Kalau misalkan kalian beruntung ya, rumahnya atau apartemennya dekat sama minimarket gitu. Ada tuh temen aku yang dia tinggalnya di pedesaan banget guys, bener-bener jauh dari mana-mana. Dan kalau belanja tuh cuma seminggu sekali gitu, diantar sama orang Jepang pakai mobil karena saking jauhnya gitu. Guys, ini by the way kameranya enak dah gitu ditontonnya guys. Soalnya aku taruh di kepala nih, soalnya aku sering nengok-nengok orangnya gitu kan. Jadi takutnya tuh kayak bang bikin pusing atau gimana gitu ya. Nanti biar aku coba perbaiki lah gitu. Aku belajar lagi nih soalnya kalau ditaruh di kepala emang enaknya tuh kalian jadi bisa lihat apa yang aku lihat gitu guys. Kalau aku nengok ke sini, oh lagi lihat ini gitu kan ya. Tuh kayak gini. Cuman kadang aku sering orangnya kan tengok-tengoknya tuh cepat banget gitu. Ya takutnya kalian yang nonton pusing gitu. Aku sering mikir gitu sih. Tapi mudah-mudahan enakin ya. Eh, by the way aku berangkat kerja biasanya tuh guys sekitar jam 7 pagi, kadang jam 7 lewat 10, 7:15. Karena jarak dari rumah ke perusahaan juga nggak begitu jauh sekarang ya. 10 menit juga sampai sebenarnya. Ini masih setengah 6, jadi masih bisa santai. Dan kebetulan hari ini suasananya lagi enakin. Nah ini ada pabrik apa nih guys, pabrik pengolahan sampah kah. Nah jadi buat kalian yang mau kerja di Jepang guys ya, jadi jangan ngebayanginnya tuh bahwa kerja di Jepang itu pabrik-pabriknya tuh besar gitu, terus enak. Bahkan ada yang ditempatin ya di perusahaan-perusahaan seperti ini teman-teman ya, yang ya kayak gini, cuman ada kantornya kayak gini, terus tempat kerjanya seperti ini. Itu ada di Jepang tuh. Bahkan ada yang nggak punya kantor gitu, jadi kayak berpindah-pindah gitu ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ya seperti itu faktanya. Kadang kan kita kan berharapnya ya kerja di Jepang, apalagi yang berharap pabrik ya, itu pabriknya besar kayak bersih gitu ya. Nggak selalu seperti itu teman-teman ya. Jadi harus kalian ketahui dari sejak awal. Ini ada pemakaman di Jepang seperti ini.
Ih, ini ada kuil. Nah, kalau di Jepang ini banyak lampu merah kayak ini guys ya. Jadi kalau misalkan dibilang enak sih enak gitu kan. Kalau ada lampu merah gini kan jadi kayak kita yang pejalan kaki atau yang pakai sepeda itu kan jadi ada waktu untuk nyebrang gitu. Cuman kadang kalau lagi buru-buru banget ya, kalau lagi kesiangan itu kadang suka kesel juga aku. Karena apa ya, makan waktu gitu kan. Makanya harus bangun lebih pagi biar persiapannya tuh lebih enak. Ayo mas, bukan yang jalan kaki ya. Ayo saya mas. Sekitaran sini sungainya kayak nggak terawat ya tuh ya. Jadi banyak semak belukarnya gini ya. Wah, baru lihat sawah lagi aku guys. Di sekitaran tempat tinggalku tuh jarang banget sawah gitu, karena sekarang kan tinggal di pemukiman padat penduduk ya, jadi jarang banget lihat pesawahan-pesawahan. Bahkan pergi ke tempat kerja pun jarang ngelewatin sawah ya. Kalau dulu di sana sering banget gitu kan, karena hampir rata-rata pesawahan ya. Kalau di tempat tinggal yang lama. Nah, ini paling ada berapa, kayak satu peta gitu. Tuh nenek-nenek rajin. Saya mah di sini rumahnya bagus-bagus ya teman-teman ya. Kayak baru-baru gitu kelihatannya gitu. Nah, sebelah sini agak lama. Hmm. Hampir rata-rata di sini pakai mobil teman-teman ya, orang-orang. Jadi aku sempat kaget juga dulu pas pertama kali, kan aku kan di Tokyo tuh 2 minggu di hotel ya, karantina. Itu di Tokyo tuh bener-bener jarang banget orang yang pakai mobil, lebih banyak orang jalan kaki gitu, lebih banyak orang yang pakai sepeda. Aku pikir oh ternyata memang Jepang kayak gitu kan. Pas pindah ke Miyazaki ternyata malah di Miyazaki orang-orang rata-rata pakai mobil gitu. Terus setelah aku cari tahu ya kenapa sih gitu kan, kok banyak yang pakai mobil di pedesaan kayak gini, karena untuk menjangkau ke supermarketnya itu lebih mudah teman-teman, untuk belanja dan lain-lain. Kalau di Tokyo atau perkotaan kan itu kan benar-benar supermarketnya juga kan mungkin lebih banyak dan lebih deket ya. Kalau di sini itu terbatas dan jauh. Jadi kalau pakai sepeda itu ya
lumayan gitu. Kayak dulu di tempatku di sana, di tempat tinggal, untuk menjangkau supermarket yang murah yang gede itu kita harus sepeda tuh 45 menit teman-teman. Jadi ya lumayan ya, 45 menit itu kan bolak-balik udah sejam setengah tuh, makan waktu dan tenaga juga. Kalau di sini aku karena di perkotaan jadi banyak supermarket sebenarnya, ada yang deket, ada yang mau lebih murah ya lebih jauh dikit paling gitu, dan nggak jauh-jauh banget maksudnya. Kita masuk ke gang-gang kecil gini. Ini rapi banget ya rumahnya ya. Wah, idaman banget ya rumah kayak gini. Bener-bener enjoy banget ya. Kapan ya punya rumah sendiri gitu kan, punya kendaraan sendiri, punya istri sendiri. Sekarang cuma bisa ngehayal dulu dah. Siapa tahu besok-besok jadi YouTuber sukses, bisa beli rumah. Amin. Ini by the way aku di mana ini guys ya? Kita muter-muter komplek aja ini. Nggak tahu ujungnya di mana pokoknya. Iya ada kucing guys. Di sini kucing lewat aja kelihatannya estetik guys. Pokoknya semua berasa estetik kalau udah di Jepang itu ya. Enak, sejuk, benar-benar sejuk, seger. Jadi biasanya kalau pagi-pagi udah dibawa olahraga gini teh, kerjanya kayak semangat gitu guys. Kayak double-double lah istilahnya. Nah kedengaran guys tuh suara lonceng. Tung tadi kan. Nah itu tuh tanda jam 6 guys. Jadi kalau di kita kan azan subuh gitu kan, ada azan subuh ya. Pertanda udah pagi lah istilahnya. Kalau di sini tuh biasa ada lonceng guys. Nah di dekat tempatku juga kan dekat sama ini ya, sama kuil gitu. Biasanya tuh setiap jam 6 pas itu loncengnya bunyi. Deng, deng gitu. Nah itu tanda berarti udah jam 6 kalau di Jepang. Mungkin bakalan sedikit jadi kayak ini ya, apa namanya teh, culture shock ya kan, yang kalau di kita kan sering banget dengar suara azan gitu kan, subuh terus zuhur gitu, asar. Di sini benar-benar nggak ada, jadi kayak kalau awal-awal tuh kayak benar-benar sepi banget guys, kayak ini di dunia mana gitu. Ih ini bagus banget taman-tamannya guys. Tuh ada bunga-bunganya gini ya, bunganya warna-warni lagi. Coba ya kalau di kita jalanannya kayak gini gitu ya, di tempat kita tapi enak guys ditinggalin ya gitu. Di sini teh apa ya yang bikin enaknya juga guys, udaranya tuh kayak bersih gitu di sini. Jujur aja di Jepang tuh udaranya bersih. Jadi aku ngerasa ya selama kerja di Jepang tuh jarang ngerasa sakit guys, jarang sakit tuh, jarang banget, benar-benar jarang lah. Entah kenapa ya, mungkin karena sirkulasi udaranya juga bagus, kemudian juga makanan juga mungkin ya, makanannya rata-rata makanan di Jepang itu kan kayak misalkan di supermarket itu benar-benar kualitasnya bagus-bagus guys, bersih lah istilahnya, bersih-bersih lah. Kalau kualitas benar-benar makanan di Jepang benar-benar praktis belinya ya. Kayak misalkan di satu supermarket tuh udah ada tuh
mau sayur, mau ayam, mau sapi, mau apa ada guys. Tinggal kita pilih tuh mana gitu mau masak apa. Enaknya itu sih guys mungkin, dan bersih gitu guys, benar-benar bersih itu di dalamnya guys. Ini gedung tinggi-tinggi banget ya guys ya. Bayangin tuh yang tinggal di paling atas gimana itu rasanya tuh. Dan bayangin kalau misalkan tinggal di gedung tinggi gitu nggak ada lift gitu kan ya. Pakainya tangga. Aduh, turunnya aja udah setengah jam itu pasti. Kalau kesiangan udah itu langsung loncat dari atas ya. Terjun payung. Tidak, ya. Jam segini mobil aja masih jarang, masih sepi aja. Nah ini jalan rayanya kayak gini. Dan enaknya tuh di sini tuh kalau apa mau naik bis itu haltenya banyak teman-teman ya. Haltenya tuh mungkin setiap berapa sekilo mungkin ya. Nggak nyampe sekilo sih, itu nanti ada halte lagi di depan, ada halte lagi gitu. Jadi ada banyak haltenya tuh enak. Ada tempat buat naik bisnya gitu kalau kita mau naik bis. Jalannya masih kosong. Biasanya mulai banyak aktivitas itu jam setengah 7, jam 7 guys. Nah jam 7 ke atas lah tuh banyak banget orang mulai berangkat kerja, karena di Jepang kan masuk kerja tuh rata-rata ya jam 8 lah. Jam 8 tuh mulai tank gitu kan. Berarti sebelum jam 8 itu orang-orang udah mulai ini udah mulai berangkat. Nah ini kuilnya guys, yang tadi kata aku ada loncengnya gitu. Tung di sini tuh ada loncengnya tuh di situ. Nah biasanya ada yang berdoa tuh gitu.
Nah ini tuh sekolahan. Sekolahnya besar banget guys, bener-bener. Aku nggak tahu ya ini sekolahan tuh cuman SMA atau SMP aja gitu, tapi kayaknya ya SMA gitu sama SMP digabung di sini. Itu udah ada yang sekolah masuk. Soalnya ini besar banget guys. Sekolahnya teh besar banget. Nah ini halte bisnya ya. Jadi enak tuh kalau misalkan pakai bis juga sekolah langsung nyampe di sini. Dan pulang juga langsung gitu dari sekolah ada haltenya, enak. Ini full fasilitas ya. Buat lapangan tenis, lapangan bola, lapangan itu juga. Wih, ada burung gagak. Di Jepang banyak burung gagak dan juga burung merpati guys. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sehat selalu ya.